Assalamualaikum Dasmu, selamat datang kembali di Dasmu Channel. Ada kucing. Ada banyak sekali konten-konten kreator yang menyoroti koperasi merah putih yang digagas oleh Pak Prabowo Subianto, presiden kesayangan kita. Ada di antara mereka yang menelisik kenapa sih menempatkan lokasi koperasi merah putih itu di tempat yang aneh-aneh gitu kan. Kan kita mengetahui ya, ada yang di tengah hutan, kemudian ada yang di tengah tempat pembuangan sampah, kemudian ada yang di kuburan, bahkan ada yang menghalangi jalan, menghalangi lalu lalang orang karena ditempatkan tepat di atas jalan raya gitu ya. Ada yang koperasi itu dibangunnya dengan menghancurkan bangunan sekolah, bahkan ada koperasi yang berhadap-hadapan satu sama lain seperti dua pria gay yang sedang saling tertarik gitu. Ini kenapa bisa seperti ini? Kalau memang ini koperasinya memang tujuannya untuk rakyat, kenapa dibangunnya di tempat yang aneh-aneh gitu? Memang pemerintah kemudian menjelaskan bahwa ini hanya masalah tata kelola, bisa dievaluasi, bisa diperbaiki, dan yang paling penting kan ide dasarnya gitu. Tetapi kan masyarakat bukan hanya mempermasalahkan lokasinya, masyarakat juga mempertanyakan itu tentara ngapain ada di situ. Tentara ada di atas koperasi sampai jajaran yang paling bawah itu dipenuhi oleh tentara. Ini udah mirip-mirip kayak Orde Baru di mana tentara itu mengisi ruang-ruang sipil, termasuk juga hal ini. Dan yang lebih mengerikan, kita terpaksa harus tertawa di atas tragedi di mana ada orang-orang yang meninggal dunia gara-gara dia mau jadi manajemen Kopdes tapi kemudian dilatih dengan alat tentara, ditenggelamin lah, digebukin, dia ala-ala tentara yang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya apa relevansinya gitu? Dan kalau tentara sampai masuk ke wilayah-wilayah sipil, kemudian ngurusin Kopdes dan kemudian harus turun ke lapangan ngambil komoditas dari persawahan, kemudian ngambil komoditas dari perkebunan, kemudian ngambil dari toko dan menjalankan toko dan sebagainya, ini Pak Prabowo itu nggak berempati kepada orang tua dari para tentara. Bayangkan Baraya, banyak di antara orang tua tentara itu yang memasukkan anaknya itu sampai harus jual sawah, jual toko buat nyogok jadi tentara. Setelah jadi tentara, malah dia disuruh nungguin toko, malah disuruh untuk kerja di sawah. Yang ngapain jual sawah dan toko gitu. Coba Pak Prabowo itu berempati atas hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi apakah koperasi merah putih memang harus dihujat sebegitunya? Apakah tidak ada hal-hal yang baik yang ada di dalamnya? Ada Baraya. Makanya di sini saya menawarkan kepada Baraya, saya akan menjelaskan penjelasan yang sangat-sangat objektif, sebisa mungkin yang bisa saya lakukan, sangat objektif terkait dengan koperasi merah putih. Biar Baraya juga tidak timpang. Tetapi saya harus kasih bocoran Baraya, bahkan dalam pandangan yang paling objektif sekalipun, di atas kertas, koperasi merah putih itu kayaknya akan gagal total. Kok bisa seperti itu? Simak videonya sampai tuntas. Yuk kita mulai. Kita mulai dari sisi positifnya dan saya harap Baraya mau saya ajak ke desa-desa untuk melihat realitas jahat yang terjadi di sana. Jadi Baraya, masyarakat desa itu memiliki pekerjaan yang sangat-sangat homogen kalau dibandingkan dengan masyarakat kota. Jadi ada desa-desa tertentu yang terlalu dominan terhadap satu mata pencaharian tertentu sampai dia disebut sebagai desa nelayan karena isinya nelayan semua, desa petani karena isinya petani semua, desa peternak karena isinya peternak semua, dan lain sebagainya. Nah, karena mereka kebanyakan itu mata pencahariannya adalah homogen, maka mereka itu membutuhkan jalur distribusi untuk bisa mengangkut hasil-hasil komoditas pertanian mereka itu ke pasar. Tetapi masalahnya pasar itu biasanya hanya menerima dalam skala yang besar, bukan eceran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di pasar itu sudah banyak mafianya. Sehingga untuk bisa menembusnya itu birokrasi mafianya itu ribet sekali. Dan kemudian yang ketiga, kalau petani itu mengirimkan ke pasar dalam jumlah eceran, itu ongkosnya jauh lebih mahal daripada kalau banyakan. Dan karena itulah maka mereka tuh membutuhkan tengkulak atau pengepul. Nah, ini masalah poinnya yang pertama Baraya di desa-desa itu. Jadi biasanya petani itu menjual komoditas panennya itu ke tengkulak. Nanti sama tengkulak dikumpulkan sampai sebanyak-banyaknya, setelah itu baru dilempar ke pasar. Begitu. Nah, karena distribusinya dipegang
sama tengkulak, dan kemudian tengkulak juga tahu jalur-jalur mafia ke pasar, kemudian dia juga tahu harga pasar, kemudian dia juga mengerti apa yang dijual oleh petani, maka dia itu posisinya menjadi sangat-sangat dominan. Sedemikian dominan sampai kebutuhan petani terhadap tengkulak itu menjadi lebih besar daripada kebutuhan tengkulak pada petani. Nah, karena itulah maka tengkulak-tengkulak itu biasanya, tidak selalu ya, tapi biasanya di banyak tempat itu berubah menjadi tengkulak jahat atau pengepul jahat. Di mana mereka biasanya yang memegang margin keuntungan yang jauh lebih besar karena dia tahu kapan harga akan naik dan dia tahu kapan harga akan turun, dan karena dialah yang mengontrol itu semua. Karena begitu, maka tengkulak-tengkulak itu bisa dapat keuntungan sampai 80% dari transaksi dibandingkan dengan petani yang hanya dapat keuntungan 20%. Ketika mereka sudah menjadi semakin besar, menjadi semakin banyak, dan menjadi semakin kuat, maka mereka kemudian menambah peran. Biasanya mereka menjadi pejabat, bisa jadi kepala desa misalkan. Atau mereka kemudian jadi rentenir, di mana mereka meminjamkan kepada para petani itu modal usaha untuk beli pupuk, untuk beli pestisida, untuk beli bibit dan sebagainya. Itu mereka yang pegang, dan kemudian mereka akan minta bunganya dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian mereka juga bisa jadi mafia desa dan seterusnya. Makanya kalau Baraya cek dalam sejarah Indonesia, tengkulak-tengkulak itu masuk ke dalam kategori setan-setan desa, atau orang PKI menyebutnya 7 setan desa. Jadi 7 setan desa Kirigakure. Begitulah kurang lebihnya. Dan ini bukan semata-mata kata Google, Baraya. Saya kan punya Kombat ya, komunitas bebas utang. Saya tuh ngajakin orang-orang yang kurang mampu untuk berpenghasilan, untuk lepas dari utang, untuk bebas dari tagihan pinjol yang ekstrim dan sebagainya. Saya bikin yang seperti itu. Nah, ada beberapa klien juga yang mereka itu adalah petani korban dari tengkulak. Tengkulak itu bisa berhutang ke petani itu sampai ratusan juta dan dibayarnya tuh semaunya mereka. Karena ketergantungan petani kepada mereka, akhirnya petani juga nggak bisa apa-apa gitu. Mau nagih juga jadi nggak enak dan lain sebagainya gitu. Ngejual ke pasar juga sudah tidak bisa karena sudah dikuasai sama mafia dan sebagainya gitu. Ini memang sangat menyulitkan. Makanya kalau Baraya mau ikutan Kombat, silahkan subscribe. Kemudian itu nomor di bawah ini silahkan hubungi, karena di sana itu ada ya, Baraya suka ditagihin sama DC pinjol, itu nanti kita bisa atasi gitu. Terus kita kasih pelatihan manajemen utang dan uang gitu ya, kita kasih koneksi, kita kasih pelatihan, bahkan kita kasih modal usaha Baraya. Itu di komunitas bebas utang. Jadi silahkan subrek, kemudian kontak itu di situ, silahkan gabung. Cuman skala kita tuh nggak besar, skala kita tuh ya sebulan paling hanya bisa nampung sampai 100 orang gitu ya. Nah, kalau koperasi itu bisa dalam skala yang jauh lebih besar, apalagi koperasi merah putih. Dan sejujurnya koperasi juga sebenarnya muncul karena desakan rakyat terhadap kemunculan tengkulak-tengkulak jahat tadi itu. Jadi koperasi dibuat ada tuh buat apa? Petani mau ngirim ke pasar itu tidak bisa, harus lewat tengkulak gitu kan. Tapi tengkulaknya jahat, maka koperasi itu kemudian datang, dia menggantikan peran tengkulak. Dia akan ambil semua dari masyarakat, kemudian dia jual pula kepada konsumen dengan margin yang tipis. Jadi petani bisa dapat harga yang layak, kemudian konsumen juga dapat harga yang murah. Nanti keuntungannya memang tidak besar, dikit-dikit, tapi kan untung sama-sama, sejahtera sama-sama. Nah, itu koperasi itu tujuannya adalah seperti itu. Makanya ketika Baraya melihat bahwa koperasi itu dipelopori di Indonesia itu adalah oleh Pak Muhammad Hatta, Pak Muhammad Hatta tuh melihat bahwa kenapa saya sangat tertarik pada koperasi, karena di waktu kecil beliau itu ribut terus sama yang namanya tengkulak, sama pengepul yang begitu jahat dan jadi mafia. Makanya beliau kan langsung belajar ilmu ekonomi, kemudian ke Belanda juga belajar ilmu ekonomi. Nah, di Belanda itu kemudian beliau ketemu dengan orang-orang Eropa yang memperkenalkan tentang koperasi, bahwa koperasi itu memang sangat bagus. Koperasi itu adalah sebuah jalan di mana masyarakat bisa mengelola komoditasnya sendiri, kemudian dikirimkan kepada pasar dengan daya tawar yang lebih baik, lebih bagus. Begitu. Bahkan kalau dikelola dengan baik, koperasi-koperasi itu bisa menjadi sangat-sangat besar, Baraya. Di Eropa, di negara-negara yang sudah mapan, misalkan koperasi itu tumbuh berkembang tuh luar biasa, Baraya. Coba misalkan Baraya cek, saya ambil beberapa contohnya ya. Di Selandia Baru itu ada koperasi yang namanya Fonterra. Itu besar sekali, bahkan yang terbesar di sana gitu ya. Kemudian di Spanyol ada yang namanya Mondragon.
Kemudian di Swiss itu ada yang namanya Migros. Migros itu retail Baraya gede banget dan banyak, dan itu tuh ternyata bukan dimiliki oleh kalangan swasta tapi dimiliki oleh bersama-sama oleh anggotanya, dan itu pada dasarnya adalah koperasi gitu. Nah, jadi kalau di negara-negara maju bisa sebesar itu dan bisa memberikan kemanfaatan yang luar biasa kepada masyarakat, ya kenapa di Indonesia tidak? Makanya Baraya jangan dulu protes soal koperasi, karena koperasi itu sebenarnya tujuannya baik dan banyak contoh yang baik. Tetapi walaupun koperasi itu baik, tetapi koperasi merah putih itu tidak baik. Nah, kenapa seperti itu? Karena gini Baraya, kita balik lagi ke idenya Bung Hatta ya. Jadi Bung Hatta ketika mendirikan koperasi di Indonesia, beliau tuh sebenarnya memang mengajukan sebuah antitesis terhadap kapitalisme. Tetapi beliau juga mengkritik gagasan-gagasan sosialis komunisme terkait dengan koperasi. Jadi kalau koperasi ala-ala sosialis komunis itu tuh kan komando dari atas ke bawah. Jadi dari negara kemudian diselenggarakan oleh rakyat, dan rakyatnya memang pada akhirnya ya menjadi dikomando juga, dan koperasi itu menjadi alat komando negara terhadap rakyat gitu. Nah, Bung Hatta inginnya adalah koperasi itu menggantikan peran tengkulak seperti yang tadi itu, tetapi dia tuh harus diinisiasi dari bawah. Jadi bukan top down tapi bottom up. Nah, ini yang penting Baraya, koperasi merah putih itu justru top down. Jadi koperasi merah putih itu bukan mengikuti ide dari Bung Hatta, tapi mengikuti ide dari orang-orang komunis PKI. Harus saya sebutkan begitu karena modelnya adalah dari atas ke bawah, apalagi menggunakan tentara. Kalau ada koperasi dari atas ke bawah menggunakan tentara, itu fix Baraya hanya akan menemukannya di negara-negara komunis. Saya tidak menuduh Pak Prabowo komunis tentu saja ya, cuman beliau itu tidak mengikuti kerangka koperasi yang diajarkan oleh Pak Muhammad Hatta. Lah, emang ada masalahnya besar Baraya, justru begini masalahnya. Baraya cek semua koperasi-koperasi yang ada di seluruh dunia, yang berhasil, yang maju, itu semuanya adalah bottom up. Dari bawah ke atas, bukan top down dari atas ke bawah. Di Uni Soviet, di Korea Utara, di Cina zaman dulu itu koperasi dari atas ke bawah tuh ada, tapi hancur lebur semuanya. Di Korea Selatan ada yang sempat dari atas ke bawah, tapi kemudian direformasi dari bawah ke atas sekarang. Begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa koperasi itu bagus, koperasi merah putih itu jelek? Saya jelaskan 3 alasan. Yang pertama, penyakit dari lembaga top down, penyakit dari lembaga atas ke bawah itu adalah bahwa si anggotanya itu tidak memiliki rasa kepemilikan. Sehingga mereka itu akan berusaha dan bekerja dengan leha-leha. Sama seperti ini perusahaan swasta dan perusahaan BUMN atau perusahaan yang dikelola sama PNS. Itu kan beda banget. Kalau Baraya lihat PNS, itu kerjanya santuy, leha-leha. Kenapa coba? Karena dia mau leha-leha kayak gimana pun, mau datang ke kantor hanya untuk ngisi absen sekalipun, itu dia tetap digaji sama, tetap dapat bonus yang sama, tetap dikasih THR yang sama. Gitu kan? Nah, sedangkan kalau Baraya di swasta, kinerja Baraya baik, itu akan baik buat perusahaan. Baraya akan dapat bonus tambahan. Kinerja Baraya buruk, maka itu akan merugikan perusahaan. Baraya bakal dipotong gajinya, bahkan Baraya bisa dipecat. Dan karena itu, yang bottom up, yang swasta, yang dari masyarakat ke atas itu mereka akan menjadi lebih disiplin, mereka akan menjadi lebih berkompeten, dan mereka akan lebih berdedikasi. Sedangkan yang PNS, saya mohon maaf ya, nggak semua PNS, tapi ruang lingkup iklim yang dibangun di PNS itu adalah karena kerja kayak gimana pun gajinya sama, maka orang-orang akan berpikir kerjanya leha-leha semua. Nah, itulah yang akibatnya kalau bikin sebuah lembaga dari atas ke bawah. Begitu kan? Termasuk juga menempatkan orang-orangnya. Kalau Baraya di swasta, misalkan Baraya yang dari bottom up, dari masyarakat itu ke menjadi sebuah lembaga, misalkan lembaga keuangan atau lembaga pendidikan atau apapun gitu, maka yang ditempatkan itu pasti orang-orang terhebat, pasti orang-orang terbaik, komisarisnya pasti orang terhebat, direkturnya pasti orang terhebat, manajernya pasti orang terhebat, karyawan dan stafnya pasti orang terhebat. Karena apa? Karena begitu direkturnya jelek, begitu manajernya jelek, itu anjlok perusahaan, keuntungannya tidak benar, dan mereka tidak pernah menginginkan itu. Karena itu mereka akan memilih orang terbaik, orang paling jujur, orang paling amanah, karena semua duit mereka itu dipertaruhkan dalam sebuah citra profesionalisme. Sedangkan kalau Baraya masuk ke BUMN, Baraya bisa itu tempatkan orang paling gabut sekalipun, orang kriminal sekalipun, jadi komisarisnya itu bisa. Kenapa? Sebab kalau rugi sekalipun, yang rugi itu negara.
Saya nggak ikut rugi. Kan kalau yang tadi direktur gagal, ya udah perusahaan jeblok gitu kan. Tapi kalau BUMN ya yang diurus dari top down itu direkturnya orang nggak jelas, kemudian komisarisnya orang titipan dan sebagainya, nggak apa-apa. Toh yang rugi kan rakyat, toh yang rugi kan negara, toh yang hancur anggarannya itu kan negara juga, bukan kita. Jadi kita mah santuy-santuy aja. Nah, itu adalah yang terjadi kalau lembaga itu top down. Kemudian masalah yang kedua, kalau lembaga itu top down dari atas ke bawah, komando bukan dari bawah ke atas, itu adalah bahwa lembaga itu pada akhirnya juga akan diisi bukan oleh orang-orang yang berkepentingan, tetapi diisi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan di pemerintahan. Karena sistemnya komando, sistemnya dari atas gitu. Jadi nanti si lembaga-lembaga itu akan dipenuhi oleh orang-orang pemerintahan. Apa itu bermasalah? Ya bermasalah. Contohnya beginilah ya Baraya, kita belum dulu ngecek soal Koperasi Merah Putih karena itu kan masih panjang rentang, itu baru juga kemarin diresmikan gitu kan, nanti masih panjang. Tapi kita lihat contoh-contoh lembaga-lembaga yang top down yang sudah kita ketahui bersama. Misalkan yang tadi BUMN. BUMN itu komisarisnya, direkturnya ditentukannya sama siapa? Bukan oleh kompetensi, bukan oleh orientasi untuk keuntungan buat masyarakat dan sebagainya, bukan, tapi untuk bagi-bagi kekuasaan, untuk bagi-bagi kue kekayaan. Jadi nanti komisarisnya orang nggak jelas sekalipun nggak apa-apa, orang bodoh sekalipun nggak apa-apa, orang kriminal sekalipun nggak apa-apa, koruptor sekalipun nggak apa-apa, karena yang dirugikan adalah negara. Yang penting orang-orang yang tadi itu adalah orang yang dekat dengan pemerintah. Begitu kan? Jadi untuk kepentingan pemerintah. Itu BUMN, kita sudah mengetahui lah. Makanya banyak BUMN yang rugi-rugi terus, ya nggak apa-apa. Karena yang rugi kan masyarakat. Pemerintahnya, pendukung pemerintahnya diuntungkan dengan gaji yang sangat besar itu. Kan begitu. Nah itu. Kemudian kemudian contoh yang lain selain BUMN itu adalah MBG misalkan. MBG itu dari pimpinan, pucuk pimpinannya sampai bawahnya, sampai pemilik SPPG-nya, itu semuanya kan adalah pendukung-pendukung pemerintah. Jadi sebenarnya MBG itu bukan untuk rakyat. Ketika MBG di stop, dihentikan secara sementara, gak ada tuh rakyat yang demo, kecuali yang dibayar. Gak ada rakyat yang demo, karena apa? Karena mereka adem-adem aja. Yang kemudian resah, yang kemudian risau, itu adalah orang-orang yang dekat dengan pemerintahan. Orang-orang yang sudah kaya dan ingin tambah kaya, kan begitu. Atau misalkan kita juga lihat ini nih bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Itu kan bansos itu, coba kalau Baraya cek kapan bansos itu akan diberikan kepada masyarakat, itu ada skemanya. Menjelang pemilu itu bansos tuh dibagikan kepada masyarakat itu bisa sampai 2-3 kali lipat daripada hari-hari, tahun-tahun, bulan-bulan sebelumnya. Baraya silakan cek. Karena apa? Karena biasanya petahana akan menaikkan bansos itu agar memenangkan kampanyenya. Termasuk Pak Prabowo Gibran kemarin itu pas nyalon, itu kan Jokowi itu sampai mengguyur masyarakat dengan begitu banyak bansos, sampai 500 triliun rupiah Baraya. Tapi menjelang pemilu saja gitu. Nah, jadi ini sebenarnya buat rakyat, bukan buat para penguasa. Nah, karena lembaga-lembaga top down itu biasanya memang dikuasai dan dikendalikan oleh pemerintah dan akhirnya demi kepentingan pemerintah bukan buat rakyat, maka Koperasi Merah Putih ala-ala komunis ini juga itu kayaknya memang bau-baunya sih, arah-arahnya juga pasti akan ke sana juga. Itulah yang menurut saya di atas kertas Koperasi Merah Putih itu pasti akan gagal total juga. Itu masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga adalah bahwa Koperasi Merah Putih itu kayaknya akan digunakan untuk mengontrol masyarakat. Termasuk untuk kampanye dan lain-lain gitu. Jadi coba Baraya bayangkan ya, kalau Baraya pernah jadi anggota koperasi beneran, jadi anggota koperasi itu kadang-kadang merepotkan gitu, meribetkan gitu. Karena apa? Kalau rapatnya tuh orangnya tuh banyak, yang diajakkan tuh pasti banyak kan. Itu adalah representasi dari warga gitu. Nah, jadi banyak sampai akhirnya musyawarah itu mentok lagi gitu kan. Ribet banget kalau misalkan Baraya itu main di koperasi gitu. Nah, tapi kalau Baraya main di koperasi yang didirikan dari atas ke bawah, itu nggak akan ribet. Karena bukan masyarakat yang rapat, tapi masyarakat yang harus duduk dengar diam mendengarkan arahan apa dari atas.
begitu. Jadi nanti programnya mau apa, bukan atas nama warga, bukan untuk keuntungan dan kepentingan warga, tapi untuk yang di atas. Baraya nanti mau bikin program ini, bikin project ini, bikin keuntungan ini dan itu dan sebagainya, itu semuanya tuh dari atas. Jadi nanti rapat tuh gak akan blunder, gak akan ribet Baraya, itu semuanya tunduk sama yang di atas. Dan karena tunduk sama yang di atas, bukan yang di atas Tuhan ya, dan karena tunduk sama orang-orang atas itu, maka orang-orang atas itu biasanya juga nggak relevan dan nggak ngeh dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa. Kan harus dari atas. Jadi mereka tuh yang paling ngerti masalah desa itu kan adalah warga desa, tapi warga desa di sini hanya dijadikan sebagai alat untuk mendengarkan instruksi-instruksi dari atas gitu. Jadi yang dari atas, makanya sekarang coba koperasi itu banyak yang nggak nyambung gitu, banyak yang tumpang tindih, banyak yang menjual barang dagangan justru malah menyaingi toko kelontong di sebelahnya. Banyak yang masyarakat misalkan lebih membutuhkan Indomaret, tapi Indomaretnya malah digusur, dihilangkan dari sini gitu. Yang kayak gitu. Nah, karena apa? Karena orang-orang atas tuh nggak ngerti apa yang dibutuhkan masyarakat bawah. Masyarakat bawahnya sendiri yang ngerti, bukan dijadikan decision maker, pengambil keputusan, tetapi justru dijadikan kacung untuk mendengarkan apa yang diperintahkan oleh atas. Makanya nanti ketika giliran kampanye, giliran pemilu, koperasi itu juga bisa saja digunakan sebagai ajang untuk kampanye. Ya kita nggak tahu ke depannya, tapi kan setidak-tidaknya kita lihat dari bansos tuh angkanya seperti itu. Jadi apakah koperasi ini juga begitu? Saya yakin Pak Prabowo Subianto tidak setuju dengan apa yang saya katakan. Makanya Pak Prabowo Subianto kalau ada kesempatan komen di sini, ayo kita diskusi, ayo kita dengarkan apa aspirasi dari rakyat Bapak itu. Jangan cuma dengar dari Pak Teddy. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul yang tadi disebut Dasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.